udah dijelasin di PPT pertama. Untuk klasifikasi gram positif itu kebagi dua ya teman-teman, berdasarkan morfologinya. Yang pertama itu dia fokus, kemudian dia basil. Nah kita fokusnya yang ke fokus. Nah fokus itu nanti terbagi berdasarkan uji katalase. Nah kalau uji katalasenya itu negatif berarti dia pasti streptococcus. Nah streptococcus itu nanti terbagi menjadi 3 bagian lagi teman-teman. Yang pertama ada alpha hemolitik, beta hemolitik, sama gamma hemolitik. Nah nanti di slide selanjutnya. Bisa di next. Oke, yang sebelumnya. Nah ini gambaran dari streptococcus teman-teman. Ini kalau bisa dilihat lebih detail di PPT-nya, itu ada fokus menyerupai rantai panjang. Mungkin lebih jelasnya next saja. Nah ini fokus ini jadi teman-teman untuk mengidentifikasi dari bakteri itu berdasarkan yang pertama morfologinya. Nah ini morfologinya ada fokus basalis, vibrio, bacillus. Nah itu kemudian ada struktur koloninya. Nah struktur koloninya itu yang sebelah sini. Ini kan ada yang fokus, ada streptococcus, ada yang staphylococcus. Nah streptococcus itu yang seperti itu ya, seperti rantai panjang, sedangkan staphylococcus itu bentuknya yang di atas itu berbeda dengan streptococcus. Nah sedangkan bacillus itu dia lebih panjang ya, lebih oval, lebih menyerupai batang gitu ya. Bisa di next. Oke, sekarang karakteristik streptococcus. Oke, ada tanda apa itu? Oke. Berarti itu klasifikasi ya. Yang pertama, streptococcus itu jelas dia bakteri gram positif, kemudian dia fokus, tersusun seperti rantai yang panjang, kemudian biasanya berkapsul, tidak berflagela, berarti dia tidak motil, tidak bergerak, kemudian memiliki sili, kemudian katalasenya negatif, berarti tidak memiliki enzim katalase, kemudian fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, suhunya optimal pada 37 derajat Celcius, dan pH optimalnya adalah 7,4. Oke, bisa di next. Oke, ini sehat hemolisis. Ada tanda senyum lagi, bisa dipelajari benar-benar. Jadi cara bedainnya gimana? Jadi yang pertama, ini yang tengah itu ya teman-teman. Yang tengah itu adalah alpha hemolisis. Nah alpha hemolisis itu adalah apa? Adalah reaksi reduksi dari eritrosit hemoglobin menjadi methemoglobin. Nah itu beberapa sumber menyebutkan kalau itu adalah reaksi hemolisis eritrosit sebagian gitu ya. Nah itu biasanya di sekitar koloninya itu warnanya akan hijau atau abu-abu atau coklat. Nah kalau diperhatiin yang tengah itu warnanya agak hijau gitu ya. Nah ingat yang hijau itu adalah alpha hemolisis. Nah terus untuk kelompoknya biasanya adalah Viridans group atau kelompok Viridans. Nah biasanya apa? Biasanya itu seperti Streptococcus pneumonia, Streptococcus mitis, dan Streptococcus mutans. Terus yang kedua ada beta hemolisis. Beta hemolisis yang pada ujung sana, dia itu melisiskan sel darah merah. Nah ini bedanya sama yang alpha tadi. Kalau alpha itu sebagian, kalau beta itu secara total hemolisisnya seperti itu. Nah ini biasanya yang kalau dihafalin, cara kita hafalinnya beta itu B bening. Jadi dia itu akan dapat di sekitar koloninya itu clear zone atau zona yang transparan atau jaminannya beta. Nanti yang lebih jelasnya sebenarnya ini kalau di sini padanya konek, nanti kalau pas praktikum bisa kita lihat bareng-bareng lebih jelasnya. Terus contohnya adalah Hemolyticus group, itu seperti Streptococcus pyogenes seperti itu. Terus ini yang gamma hemolisis berarti G nggak ada, berarti tidak ada lisis atau tidak ada hemolisisnya. Dan contohnya itu adalah anhemolisis group seperti Enterococcus fecalis. Nah dipelajari di sini gambarnya teman-teman sama bakteri yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi gitu ya. Oke, bisa di next. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi yang apa kita lagi aja, yang alpha itu dia sebagian, beta itu total hemolisisnya, sedangkan gamma itu nggak ada. Alpha, beta, gamma sebagian, total nggak ada. Oke lanjut. Oke, ini uji katalase tadi seperti biasa, uji katalasenya pasti negatif. Bisa di next. Oke, ini uji optokin. Uji optokin itu sebelah kiri teman-teman itu yang resisten, sedangkan sebelah kanan itu sensitif. Nah, maksudnya bedanya gimana? Kalau yang sensitif bisa kelihatan ini agak ada bulatan atau namanya itu adalah zona inhibisi atau penghambatan. Nah, ini sebelah kanan itu yang ada zona inhibisi atau penghambatannya itu adalah
yang sensitif terhadap optogen. Sedangkan yang nggak ada zona penghambatannya adalah yang resisten terhadap uji optogen. Bisa di next. Ini tadi ada tanda senyum ya, berarti varietas. Oke, sekarang ada sifat Bachytrachein. Sifat Bachytrachein ini untuk membedakan grup A Streptococcus dengan golongan bakteri beta hemolitik. Dan biasanya yang sensitif adalah grup A Streptococcus. Nah, maksudnya sensitif tadi ya, ada zona inhibisi. Nanti teman-teman bisa dilihat di PPT-nya, ini ada kayak bulatan yang kayak clear gitu, bisa dilihat. Nah, itu nanti pas uji baca hasil, nanti teman-teman bawa ke garis buat nanti dilihat pengukurannya seberapa panjang seperti itu untuk zona inhibisinya. Bisa di next. Oke, ini patogenitas Streptococcus, nice to know aja, bisa di next. Daripada capek kan, bisa jadi cepet. Terus ini penyakit infeksi Streptococcus, ini ada tanda senyum berarti keluar di tes. Itu ada meningitis, pneumonia, sakit tenggorokan, otitis media, endokarditis, ada puerperal fever, itu penyakit demam atau infeksi bakteri pada genitria perempuan ya, biasanya demam setelah postpartum ya. Terus ada dental karies atau lubang pada gigi. Bisa di next. Nah, ini biasanya skin infeksinya biasanya ada erysipelas, ada necrotizing fasciitis, sama ada impetigo. Oke, siap-siap bonus pretest. Oke, tunggu dulu. Mas banyak bisa bantuin ya. Ya, siap. 3, 2, 1. Ya dong. Ya. Jadi next. Oke, apa saja penyakit yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus? Ya betul. Ini berapa? 105. Oke, tenang, ada lagi. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Next dulu. Mas, next dulu. Next. Oke, sebutkan jenis hemolisisnya. Turun dulu ya. Turun dulu. Satu jenis hemolisisnya ya. 1, 2, 3.